Pernahkah Anda mempertimbangkan mengapa beberapa pelajaran bertahan, sementara yang lain tampaknya mulai terlupakan? Bagaimana jika jawabannya tidak terletak pada isinya, tapi dalam cara yang diajarkan? Teori psikologi yang menarik. Gestalt mungkin memegang jawabannya. Teori Gestalt menekankan pembelajaran bermakna. Itu menunjukkan bahwa peserta didik harus memahaminya, hubungan antara berbagai konsep dan ide. Bayangkan kelas matematika, di mana siswa memahami hubungan antar rumus, contoh dan penerapan praktisnya. Ini bukan hanya tentang menghafal rumus, ini tentang melihat gambaran yang lebih besar. Bayangkan sebuah ruang kelas, di mana teori Gestalt sedang berjalan lancar. Ambil contoh, kelas sains sekolah menengah. Guru, Nyonya Johnson, memperkenalkan tugas pembelajaran berbasis proyek. Para siswa diberi tugas dengan membangun model tata surya. Ini bukanlah proyek seni dan kerajinan sederhana. Para siswa diharuskan untuk melakukannya, menggunakan pengetahuan mereka tentang jarak planet, ukuran dan orbit untuk membuat model yang akurat. Mereka bekerja sama, menarik dari berbagai keterampilan dan bidang pengetahuan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ini adalah contoh proyek yang klasik. Pembelajaran berbasis komponen inti dari teori Gestalt. Tapi Gestalt, teori lebih dari sekedar pembelajaran berbasis proyek. Itu juga menekankan pembelajaran aktif. Siswa harus aktif, terlibat dalam proses pembelajaran. Pertimbangkan skenario pembelajaran kooperatif, di mana siswa dikelompokkan bersama untuk belajar. Secara kolektif, mereka berkolaborasi dan saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Metode pedagogis ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Teorinya juga menyeruti pentingnya pembelajaran kontekstual. Kelas bukanlah sebuah gelembung yang terisolasi. Sangat penting bagi siswa untuk belajar dalam konteks relevan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran berbasis masalah, aspek kunci lain dari teori Gestalt, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah yang bersangkutan. Untuk kehidupan mereka sehari-hari, mereka harus menggunakan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah, menjadikan proses pembelajaran lebih aplikatif dan menarik. Alat peraga, seperti gambar, diagram dan video, juga dapat berperan dalam membantu siswa memahami konsep dan ide abstrak. Ini adalah aplikasi dunia nyata lainnya. Teori Gestalt dalam pendidikan. Alat peraga memberikan representasi konkret dari ide-ide abstrak, membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Dan tentu saja, umpan balik sangat penting. Umpan balik yang tepat waktu dan konstruktif dapat membantu siswa memahami apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Kompas itulah yang memandu perjalanan pembelajaran, memastikan siswa berada pada jalur yang benar. Kesimpulannya, teori Gestalt dengan fokusnya pada makna, pembelajaran aktif dan kontekstual, menawarkan implikasi mendalam bagi pendidikan. Dengan memasukkan unsur-unsur seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, alat peraga, dan umpan balik yang membangun, pendidik dapat menciptakan cara yang lebih efektif dan lingkungan belajar yang bermakna. Teori Gaston mengingatkan kita bahwa belajar lebih dari sekedar menyerap informasi. Ini tentang melihat gambaran keseluruhan, membuat koneksi, dan memahami dunia dengan cara yang lebih komprehensif. Pernahkah Anda memikirkan alasannya? Memahami konsep matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik jawabannya terletak pada kenyataan bahwa matematika meresapi setiap aspek keberadaan kita, dari menganggarkan keuangan kita, untuk memahami pola dan urutan di alam. Tapi bagaimana konsep-konsep abstrak ini bisa terjadi, menjadi lebih bermakna dan relevan? Masuk ke dalam teori Gestalt. Teori Gestalt berasal dari psikologi, menekankan gagasan bahwa keseluruhannya berbeda dari beberapa bagiannya. Dalam konteks pembelajaran, teori Gestalt menyarankan hal itu, memahami suatu konsep secara keseluruhan, bukan hanya bagian individualnya saja, mengarah pada pemahaman yang lebih bermakna. Pertimbangkan skenario kelas. Seorang guru sedang menjelaskan rumusnya untuk menghitung luas persegi panjang. Sekarang daripada sekedar menghafal rumusnya, bayangkan jika siswa diberi contoh kehidupan nyata. Guru bisa mengilustrasikan bagaimana rumus ini dapat digunakan untuk menghitung luas lantai kamar tidur, halaman belakang, atau bahkan lapangan sepak bola. Dengan melakukan itu, siswa mampu membuat arahan langsung, hubungan antara rumus dan penerapannya,
sehingga memahami konsep secara keseluruhan. Demikian pula, ketika mengajarkan pembagian, seorang guru dapat memberikan contoh yang bervariasi, melibatkan bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Pendekatan ini semakin mendalam pemahaman siswa tentang konsep pembagian dan memungkinkan mereka untuk melihatnya sebagai ide holistik daripada kasus yang terisolasi. Keajaiban sebenarnya terjadi ketika siswa diberi tugas yang melibatkan penerapan konsep dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Contohnya, setelah belajar tentang persamaan linear, siswa dapat ditugaskan untuk menyelesaikannya setiap hari. Masalah yang melibatkan persamaan ini tidak hanya membantu siswa memahami bagaimana konsep matematika dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar, karena mereka merasa proses pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mempraktikkan teori Gestalt, guru dapat memberikan tugas kreatif. Satu tugas seperti itu dapat melibatkan siswa membuat poster tentang rumus luas persegi panjang, termasuk penjelasan rumusnya, contoh penerapannya, dan relevansinya dengan kehidupan nyata. Tugas lainnya adalah membuat video tentang cara membagi dua pecahan, yang tidak hanya menjelaskan konsep pembagian, tetapi juga menunjukkan penerapannya pada pecahan dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran bermakna membuat konsep matematika lebih mudah dipahami dan relevan. Itu mendorong pemahaman yang lebih dalam dan memotivasi siswa dengan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan terhubung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi lain kali Anda mendapati diri Anda kesulitan dengan konsep matematika, ingat ini semua tentang melihat gambaran keseluruhan. Mengapa pembelajaran aktif penting dalam pendidikan? Baik itu semua bermuara pada prinsip psikologis yang disebut teori Gestalt. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran untuk memahami konsep dan ide secara lebih mendalam. Tapi bagaimana prinsip ini diterjemahkan dunia nyata? Mari selami studi kasus, pertimbangkan ruang kelas matematika. Guru dapat menugaskan siswa sebuah proyek untuk dibuat model 3 dimensi dari bangun geometri. Tugas ini memerlukan berbagai keterampilan matematika, seperti pengukuran, konstruksi, dan geometri. Ini adalah contoh utama pembelajaran berbasis proyek, salah satu bentuk pembelajaran aktif, yang melibatkan siswa secara kompleks. Kegiatan yang bermakna tetapi, pembelajaran aktif bukan hanya tentang proyek individu. Itu juga mencakup pembelajaran kooperatif. Bayangkan ini, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan masalah matematika. Para siswa harus bekerja sama, saling membantu ketika tantangan muncul. Upaya kerjasama ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerja sama tim. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah. Mungkin tugas yang diberikan guru, siswa dengan pemecahannya sehari-hari. Permasalahan yang melibatkan matematika. Pendekatan ini berhasil. Topik yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mengasah pemikiran kritis mereka dan keterampilan pemecahan masalah dalam prosesnya. Menerapkan pembelajaran aktif di kelas dapat membawa sesuatu yang lebih dalam. Pemahaman konsep dan ide matematika dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, meningkatkan motivasi siswa. Jadi, apa kesimpulan utama dari video ini? Pembelajaran aktif pertama adalah alat yang ampuh yang bisa meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Pembelajaran aktif kedua dapat mengambil berbagai bentuk, dari pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kooperatif untuk pembelajaran berbasis masalah, dan terakhir, ini bukan hanya tentang meningkatkan kinerja akademik, ini juga tentang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan pengalaman yang menyenangkan. Kesimpulannya, guru harus berusaha untuk menggabungkannya. Pembelajaran aktif ke dalam praktik pengajaran mereka. Ini bukan hanya tentang mengisi pikiran muda dengan informasi. Ini tentang memicu rasa ingin tahu, menumbuhkan kecintaan belajar, dan membekali siswa dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk menavigasi di dunia. Lagi pula seperti kata pepatah lama, beritahu aku dan aku lupa, ajari aku dan aku mungkin ingat, libatkan aku dan aku belajar.